Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah lanjut dengan pasal yang ke-17. Kemarin kita sudah lihat bagaimana akibat raja-raja yang begitu jahat di mata Tuhan. Maka tidak salah bila Allah membuat tanah Israel tidak mempunyai air. Apakah itu dari embun, apakah itu dari hujan, tetapi tanah Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Dan kita melihat apa yang dibuat oleh Elia di waktu kekeringan dengan peristiwa yang terkenal bagaimana seorang ibu janda dari Sarfat menjadi jalan pertolongan untuk memeliharakan Elia. Hanya dengan tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli yang sedikit. Satu peristiwa yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak pernah Allah kekurangan cara untuk memberkati kita. Dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Allah punya cara untuk memberkati. Allah punya cara untuk bisa menjadikan tepung itu dan minyak yang diberikan, dipersembahkan lebih dulu untuk Tuhan akan menjadi cakal bakal untuk setiap hari mereka tetap hidup. Kalimat di ayat yang ke-14 itu tidak berlaku hanya untuk mereka saja, tetapi berlaku bagi setiap kita yang hidup hari ini. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Menjadi sebuah solusi, jalan keluar untuk kita dapat mengalami di masa sukar yang kita hadapi hari-hari ini. Justru Allah yang pelihara kita. Tepung dalam tempayan ayat 16 tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti kata firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Rahasianya cuma satu. Ibu janda tadi tidak membuat roti untuk anaknya, untuk keperluannya, untuk dirinya. Tetapi apa yang dibuat oleh ibu janda ini lebih dahulu diberikan kepada Elia. Belajar melakukan seperti kata firman Allah. Kalau kita mau alami hidup hari-hari ini terpelihara oleh Tuhan, lakukan, saudara. Ini bukan sebuah himbauan, tetapi ini adalah solusi yang dibuat oleh Allah. Bukan sebuah himbauan, tetapi tindakan iman yang mendatangkan pertolongan bagi kita. Terserah siapa yang mau melakukan, dialah yang akan mengalami mukjizat ini. Yang tidak melakukan, sampai di situ. Kita terima upah, kita terima gaji, kita terima yang memang menjadi hak kita. Tetapi titik sampai di situ. Dan sudah kita rasakan upah yang tidak diberkati adalah upah yang tidak pernah akan cukup. Kita butuh berkat di dalam upah yang kita terima. Sebab upah yang kita terima
ketika diberkati Allah, itu akan berkembang. Entah bagaimana caranya, tetapi upah yang diberkati Allah tidak akan kekurangan. Saudara yang alami benar bagaimana ketika saudara memberikan milik Allah, hak Allah, persepuluhan saudara, itu akan menjadikan upah saudara diberkati oleh Allah, menjadi sebuah kenyataan. Ketika kita tidak mau melakukan, itu menjadi hutang. Dan hutang itu cara penagihannya macam-macam. Tetapi yang pasti ketika hutang itu harus kita bayar, kitanya yang seringkali mengalami berbagai hal yang tidak enak, saudara. Hutang yang harus kita bayar tidak terasa memang. Memberikan persepuluhan itu bukan kebaikan kita, tapi itu haknya Allah. Amin. Kepunyaan Allah. Kalau kita tidak bayar kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, penagihan itu akan menyakitkan. Lebih baik bayar, saudara. Amin. Kalau kita tidak mau bayar, penagihan itu menyakitkan. Jadi belajarlah untuk hari-hari yang sukar ini. Saudara, saya yakin semua kepengen mengalami apa yang disebut berkatnya Tuhan. Amin. Dan berkatnya Tuhan ada pada waktu kita mengembalikan haknya Allah. Haknya Allah itu bukan sekehendak hati kita. Haknya Allah seperti kata firman Allah. Itu haknya Allah. Ini merupakan kunci berkat di tahun yang sukar. Kunci berkat di tahun yang sukar. Jangan bersalah dalam persepuluhan, saudara. Jangan bersalah. Kita yang rugi. Ini ngomong betul ini, saudara. Jangan salah di dalam haknya Allah. Jangan tanya, kok Tuhan terjadi begini, kok Tuhan terjadi begini, kenapa Tuhan? Itu bukan salah Tuhan. Tapi karena kita tidak kembalikan kepada Tuhan haknya Allah. Dan jangan pura-pura tidak tahu bahwa haknya Allah, terlalu banyak ayat yang sudah menuliskan adalah kok nggak jawab? Adalah persepuluhan. Adalah 10% dari setiap apa yang kita terima, bukan dari gaji bersih, tetapi 10% dari keseluruhan yang kita terima. Sebelum saudara potong untuk bayar kontrak, sebelum saudara potong untuk biaya makan, untuk biaya transport, untuk anak sekolah dan sebagainya, sebelum saudara keluarkan untuk yang lain, haknya Allah lebih dulu berikan. Lebih dulu berikan. Supaya jangan kita berdosa. Lebih dulu berikan. Penagihan itu selalu menyakitkan. Ingat saudara, penagihan itu selalu menyakitkan. Tapi ketika kita memberi yang pertama, yang utama untuk Tuhan. Kalau saudara mendapat penghasilan tiap hari sisihkan. Kalau saudara mendapat penghasilan tiap minggu sisihkan. Tiap bulan saudara sisihkan. Banyak kali untuk
mengambil persepuluhan dari apa yang kita terima merupakan hal yang berat sekali kita lakukan. Padahal itulah cara Allah memberkati kita. Amen. Jangan mencoba untuk menipu Allah. Maliaki pasal yang pertama, jangan coba menipu Allah. Maliaki 1 ayat yang ke-6. Maliaki 1 ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkatalah cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang atau sakit, tidakkah itu jahat? Coba sampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Tambah pasal 3 ayat yang ke-7. Sejak zaman moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Allah tidak dapat ditipu. Minggu lalu kita sudah lihat. Allah lihat sampai ke dasar hati kita. Dan Allah juga tahu bahwa kita telah menipu Allah. Bangsa Israel itu dengan jelas bertahun-tahun, selama 490 tahun, mereka tidak bayar persepuluhan. 490 tahun. Kalau setiap sabat itu 6 tahun, maka ada 70 sabat yang mereka tidak membayar. Mau tidak mau, mereka harus bayar di pembuangan Babel selama 70 tahun. Karena utang mereka harus dibayar. Itu tidak bisa, saudara, tidak dapat diingkari. Akan terus berjalan karena memang itu yang harus kita bayar. Jadi kita harus sangat ingat, kewajiban ini menentukan berkat kita. Saya nggak mau ada jemaat kekurangan. Tidak mau ada jemaat sampai harus cari hutang ke sana kemari. Tidak mau melihat bagaimana caranya untuk bisa memperoleh keperluan-keperluan kita, karena tidak ada lagi yang harus kita pergunakan. Sebab itu jangan bersalah dalam hal perpuluhan.
Ini merupakan kewajiban untuk memberkati kita. Satu-satunya peraturan Allah yang menguntungkan kita, adalah memberikan persepuluhan. Satu-satunya peraturan Allah yang menguntungkan manusia. Kalau perkara lain adalah peraturan Allah yang kita anggap itu secara vertikal kita kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Tetapi persepuluhan bukan untuk Allah. Kita harus mengembalikan itu milik Allah. Dan peraturan ini yang memberkati kita. Ini yang harus kita tahu. Saudara, bolak-balik Alkitab akan ketemu hal yang sama. Sampai kapanpun dan bagaimanapun cara saudara, engkau harus tahu kalau engkau mau diberkati, setialah dalam persepuluhan saudara. Dan kalau boleh dilihat, saudara-saudara yang setia ke dalam satu perkara ini, engkau tidak kekurangan. Di masa yang paling sukar sekalipun, Allah tahu bagaimana caranya memberkati. Sungai Kerit yang tadi dipakai untuk minum oleh Ibu Janda Sarfat, satu-satunya sungai yang tidak kering. Semua sungai sudah kering, tapi hanya Sungai Kerit satu-satunya yang tidak kering. Karena tadi itu Ibu Janda ambil air, ambil tepung yang telah diolah dengan minyak dan diberikan kepada Elia. Dan semua yang dia berikan kepada Elia tidak berkurang. Tepung tidak berkurang, minyak tidak berkurang, mereka tetap dapat minum. Sementara orang lain, binatang pun tidak minum. Binatang pun tidak minum karena tidak ada. Tapi apa saja yang diberikan oleh Ibu Janda kepada Imam Eli tidak berkurang. Malah semakin mereka bisa minum terus, mereka bisa makan, tepungnya tidak habis, minyaknya juga nggak berkurang. Semua yang diberikan kepada Elia dibuat Allah terus dan terus dan terus, selalu ada. Ini kesempatan kita melihat mukjizat Allah dalam setiap keluarga. Ingatkan kalau anak-anak saudara sudah bekerja. Ingatkan kalau cucu kita sudah bekerja. Dan ingat kepada dirimu sendiri. Kapanpun, jangan kalau sudah jadi opung, oh sudah bebas. Anak tinggal kasih, kita kumpulin semua. Dan kita sebagai opung tidak perlu memberi kepada Tuhan. Hukumnya tetap berjalan. Siapapun kita yang mendapat berkat dari Allah, mengerti kewajiban yang harus kita kembalikan, siapapun dia, supaya anak-anak yang memberikan kepada kita, mereka diberkati Allah dengan berkat yang berganda. Berkat yang pertama adalah mereka menghormati orang tuanya, diberkati Tuhan. Dan berkat yang kedua, apa yang mereka lakukan untuk orang tuanya itu sama dengan apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Karena orang tua adalah Allah yang kelihatan, diberkati oleh Tuhan. Jadi biarlah kita bisa melihat bagaimana cara Allah hari-hari ini membuat saudara dan saya diizinkan bersama dengan seluruh bangsa kita menghadapi satu masa yang paling sukar. Nilai rupiah semakin
turun dan turun dan turun dan turun, berarti itu ekonomi kita sedang berada di ambang. Tapi dalam kondisi seperti ini, tetap kata firman Allah tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Firman-Nya juga gak berubah. Dia akan membuat saudara dan saya alami kebenaran firman Allah. Jangan pernah bersalah untuk hal yang satu ini. Kalau kita gak mau mendapat penagihan dari Tuhan. Israel ditagih, saudara. Dan 70 tahun mereka benar-benar berada di dalam tawanan Babel. Kita nggak ditawan oleh Babel, tapi kita ditawan oleh berbagai-bagai hal yang tidak enak. Perhatikan kiranya ini menjadi peringatan bagi kita. Firman Tuhan hari ini kiranya jadi peringatan bagi kita untuk mengingatkan ada yang harus kita lakukan. Orang Islam saja sedang gencar-gencarnya mereka memberikan zakat. Mereka punya aturan sendiri, bukan urusan kita. Kita punya urusan sendiri dengan firman Allah, dan ini yang kita perlu urus. Kalau belum, kita perbaiki. Kalau sudah, lakukan, setialah dalam melakukan persepuluhan saudara. Setia. Supaya kita tetap mengalami pemeliharaan Allah di masa-masa yang sukar sekali ini. Ini benar-benar menjadikan tolak ukur berkat kita, sehingga tidak perlu ada yang mengeluh, tidak perlu ada yang berteriak, tidak ada apa-apa. Jaga supaya kita diberkati di dalamnya. Jaga supaya jangan apa yang ada di tangan kita tidak diberkati. Allah punya cara untuk membuat apa yang menjadi upah kita, upah kerja kita, itu diberkati lagi, dan diberkati, dan diberkati. Jangan khawatir, saudara. Allah punya cara untuk menolong kita. Allah punya cara memberkati kita. Allah punya cara membuat apa yang ada, kata firman Allah, tidak berkurang sampai hari kesukaran itu berakhir. Jadi diberkati terus. Dan saya yakin kalau engkau setia dalam perkara ini, maka kita akan lihat seluruh keluarga kita tidak kekurangan. Amen. Saudara yang alami, bukan saya, saudara yang alami. Elia menata kembali, mulai dari paceklik itu, memperbaiki, seperti Elia memperbaiki mezbah di pasal 18. Ditata kembali, diletakkan pada tempatnya, diletakkan korban di atasnya, diangkatnya doa, dan Allah jawab dengan api yang membakar habis sampai kepada air yang penuhkan parit-parit. Itu habis dicilat. Pasal 18 ayat 38. Allah menyambar korban itu, dan seluruh rakyat ayat 39 sujud dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Cara Allah membalikkan hati orang-orang Israel sudah keterlaluan. Mereka sudah begitu lama diperintah oleh Ahab yang mencontoh kehidupan Yerobeam, yang mencontoh
apa yang dibuat oleh Yerobeam terus sampai ke Ahab. Kemarin kita baca, mereka melakukan dengan sengaja hal-hal yang menyakiti Allah, dengan sengaja. Dan jangan salahkan Allah kalau hal-hal ini terjadi. Itu sebabnya Elia mengatur kembali semuanya sampai Allah mau dengar doa bangsa Israel. Orang-orang Israel harus kembali dulu. Setelah mereka kembali, maka Tuhan jawab. Dan itu merupakan satu kenyataan. Allah bukan Allah yang kejam, tapi Allah yang pendengar doa. Ketika kita memperbaiki semuanya, Allah menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama.